Rabu 13 Mei 2026, Lembaga Penyedia Indeks Global Morgan Stanley Capital International atau MSCI mengumumkan 18 saham Indonesia yang dikeluarkan oleh indeks MSCI. Jumlah itu terdiri dari 5 saham indeks MSCI Global Standard dan 13 saham dari indeks MSCI Global Small Cap. Lantas bagaimana respons Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia terkait hal ini? Dan mengapa rebalancing MSCI disebut sebagai short-term pain atau rasa sakit jangka pendek? Kita bahas. Hari ini kalau kita cermati tadi sampai pukul 10 terkonfirmasi ada penurunan indeks, tapi dengan tingkat aktivitas yang kami nilai masih dalam batasan wajar. Dan sebagai konsekuensi reaksi dari rebalancing. Ya, kalau kita lihat saham-saham yang terdampak sekalipun tidak ada satupun yang mengalami misalnya kondisi auto rejection bawah gitu ya, menyentuh harga terbawah yang diizinkan pada hari ini. Jadi masih dalam batasan koreksi yang rentang yang wajar. Kemudian tadi frekuensi dan volume serta nilai transaksi juga cukup baik. Secara rata-rata tidak ada perbedaan normal dibandingkan hari-hari sebelumnya. Jadi ini juga menunjukkan tidak adanya upaya panic selling atau reaksi satu arah berupa arus, katakanlah upaya menjual saham-saham tanpa diimbangi kekuatan pembelian. Adapun saham-saham yang dihapus oleh MSCI Global Standard adalah AMMN, BREN, TPIA, DSSA, CUAN, dan AMRT. Namun saham AMRT atau Alvaria tidak sepenuhnya keluar dari indeks MSCI karena hanya mengalami penurunan klasifikasi dari MSCI Global Standard Indexes ke MSCI Small Cap Indexes. Sementara itu saham yang dikeluarkan dari MSCI Small Cap Indexes meliputi ANTM, AALI, BANK, BSDE, DSNG, SIDO, MIDI, MIKA, MSIN, TKIM, APIC, SSMS, dan TAPG. Pengumuman tersebut langsung direspons pasar dengan pelemahan indeks harga saham gabungan pada perdagangan Rabu dari posisi 6.946 poin saat pembukaan Selasa 12 Mei 2026. IHSG turun menjadi 6.763 poin pada Rabu pagi. Hingga akhir sesi 1 perdagangan siang ini, IHSG ditutup di level 6.734. Namun Bursa Efek Indonesia mengklaim hal ini sebagai bentuk kepastian dan optimisme akan membaik. Selama ini, akhir-akhir ini pasar kita ada dalam kondisi ketidakpastian yang sangat tinggi. Dan sumber ketidakpastiannya itu banyak. Ya, mulai dari gejolak geopolitik, baik yang terjadi di Timur Tengah, kemudian juga fluktuasi harga komoditas dan mata uang. Dan salah satu unsur ketidakpastian itu adalah pasar menunggu keputusan dari MSCI. Oleh karena itu, tentu kami melihat dengan apa yang disampaikan oleh MSCI hari ini, mengurangi satu unsur ketidakpastian. Tentu itu adalah sesuatu yang positif bagi pasar. Hasan Fauzi juga menegaskan rebalancing ini merupakan short-term pain atau rasa sakit jangka pendek demi membangun fondasi pasar modal yang lebih sehat dan kredibel. Ia mengklaim kondisi tersebut sudah diperhitungkan dan diperkirakan OJK sejak awal. Hasan menegaskan hasil rebalancing MSCI kali ini juga tidak bisa dilepaskan dari agenda percepatan reformasi integritas pasar modal yang digulirkan OJK bersama Self-Regulatory Organization atau SRO sejak Februari 2026. Reformasi tersebut mencakup 8 rencana aksi strategis, termasuk peningkatan transparansi struktur kepemilikan saham melalui pengumuman HSC, serta peningkatan free float atau kepemilikan saham publik emiten. MSCI sendiri menjadi sorotan sejak mengumumkan kebijakan tegas terhadap pasar saham Indonesia terkait isu investabilitas dan transparansi saham pada akhir Januari 2026. Sahabat Kompas, dari momentum rebalancing MSCI, kini publik dan market menanti realisasi
janji reformasi pasar modal. Semoga klaim langkah pembenahan transparansi dan integritas pasar dapat menjadi fondasi penting untuk membangun pasar modal Indonesia yang lebih sehat, kredibel, serta berkontribusi positif pada ekonomi.